Halo semuanya, di video ini kita akan membahas sebuah mesin yang ada di PhoneHub dengan nama mesin Troll One. Ya, sesuai namanya, pada saat mengerjakan mesin ini kita beneran di-troll habis-habisan gitu. Dari awal scanning sampai exploitation kita bener-bener di-troll sama mesin ini. Ya, bagaimana keseruannya? Oke, kita mulai. Jadi silahkan teman-teman untuk load mesin ini di download, kemudian load di virtual machine, bisa pakai VirtualBox atau VMware atau lainnya. Di sini saya pakai VirtualBox, sudah saya load. Kemudian hal pertama kita buat sebuah directory, namanya troll one. Oke, selanjutnya kita scan pakai Nmap untuk melihat IP-nya berapa. Sekalian scanning portnya. Sekarang saya pengen ngecek IP address saya saat ini adalah 192.168.56.102 di ETH1 ini ya. Berarti kita untuk scanningnya Nmap min SN 192.168.56.124. Jadi min SN itu dia bakal melakukan ping scan, jadi dia melewati port scanning, jadi nggak ada port scan gitu. Dia cuma pengen ngecek di mana ada host yang aktif atau tidak. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, baik, di sini ada satu IP address lainnya yang dimana yang 102 ini adalah IP mesin attacker yang Kali Linux yang saya gunakan saat ini. Lalu ada IP 103. Inilah kemungkinan targetnya. Sekarang kita coba melakukan scanning. Untuk melihat port mana saja yang terbuka. Baik, di sini ada port 21, 22 sama 80. Nah, saya langsung melihat ada yang menarik nih di port 21 di mana kita diizinkan untuk login sebagai user anonymous. Jadi memang di FTP itu teman-teman ada fitur di mana dia itu ngizinin kita login sebagai anonymous. Namun dengan akses yang terbatas gitu. Oke. Langsung saja karena ada di sini anonymous FTP login. Kita coba. Sebelumnya saya bikin dulu IP targetnya ya. Tadi 192.168.56.103. Oke, kita FTP IP pakai nama anonymous. Passwordnya biasanya kosong aja, langsung enter saja. Nah, lalu kita lihat nih, kira-kira pada saat kita login sebagai anonymous, itu kita bisa ngelihat apa aja. Kita bisa mungkin ketikkan perintah ls untuk melihat file yang tersedia. Oke, di sini ada file lol.pcap ya. Lol, sudah mulai kena troll nih kita. Lalu coba kita download file lol.pcap ini. Oke, sudah selesai. Di sini file lol.pcap ya. Pcap itu biasa hasil ekspor dari Wireshark. Jadi Wireshark itu adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan monitoring jaringan. Maka dari itu kita bisa menggunakan langsung Wireshark seperti ini untuk melihat isinya tuh apa. Ya. Oke. Di sini bisa kelihatan bahwa ini yang menarik ya, ada request FTP dengan nama user anonymous. Dia login, kemudian passwordnya itu password. Lalu kita bisa mungkin bisa ngeliat ini ya, follow TCP streamnya. Oke, jadi follow TCP stream itu untuk melihat
dia dari awal itu ngapain gitu ya. Nah contohnya ini tadi dia yang pertama kali untuk login sebagai anonymous, lalu passwordnya juga password dan dia loginnya berhasil. Di sini kemudian dia ngelis ya untuk melihat directory listingnya apa saja, dan dia menerima file yang namanya secret stuff. Nah ini yang menarik gitu. Kita pengen lihat di sini secret stuff ini isinya apa. Oke. Nah ini ya retrieve secret stuff. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kita cari nih di mana file retrieve secret stuff ini gitu. Kita pengen lihat datanya itu isinya apa. Ya. Nah, oke. Kita lihat-lihat lagi opening binary, bukan. FTP data. Ah ini yang menarik gitu. Secret stuff response switching. Cari-cari sampai dapat. Nah, sampailah kita pada FTP data ini. Kita follow TCP streamnya lagi. Oke, di sini well. Ada new just clever little devil. Ya, jadi ini adalah sebuah file yang tadi namanya secret stuff. Oke, kita bisa simpan. Ini nanti bisa menjadi clue buat kita ke depannya gitu. Oke, karena di Wersak sudah habis, kita boleh tutup saja ya. Karena di sini sudah nggak ada lagi yang paling menarik di sini, hanya data FTP-nya saja, file secret.stuff-nya ini saja yang mau kita lihat isinya itu apa. Oke, di sini kan dikatakannya you almost found the super secret dear lol. You are so close. Nah, di sini ada sebuah clue, you are so close, berarti udah dekat nih. Oke, sekarang port 21 sudah selesai. Kita coba sekarang port 80-nya. Ya, kena troll lagi. Hi non hacker problem. Kalau kita lihat source code-nya juga nggak ada apa-apa di sini. Kalau sudah begini, kita pakai cara untuk melakukan directory brute force. Pakai GoBuster. Terserah pakai apa aja, sini saya pakai GoBuster. Kemudian targetnya, lalu di sini pakai word list yang ada di Kali Linux saja ya. Yang pakai yang small mungkin. Kita lihat. Ya. Jadi hasil scanningnya itu ditemukan satu directory yang menarik, yaitu secret. Oke ya. Kalau kita akses begini, ya kita kena troll lagi gitu. Oke. Nah, terus saya penasaran gitu, kira-kira bisa nggak kalau kita directory setelah secretnya ada apa? Oke, kita coba lagi, berarti di sini secret. Ya, jadi kesimpulannya adalah setelah melakukan scanning pada directory secret itu sampai ini 100% nggak ada hasilnya. Nah, namun pada file secret.stuff tadi ada sebuah clue. You almost found the super secret dir lol. Inilah yang kita gunakan untuk mengakses direktorinya. Ya. Oke, di sini juga kita sudah dapat. Namun kena troll lagi di ini, kita nggak tahu isinya apa. Kita bisa download pakai widget. Oke, sekarang kita pengen lihat ini tuh apa gitu. Coba kita baca gitu kan. Nah, enggak, file binary. Saya awalnya ngira ini bakal di reverse engineer gitu.
bakal di reverse engineering gitu kan, tapi ternyata tidak gitu. Kenapa? Kalau kita lihat di sini file tipenya adalah file executable 32 bit ya, jadi kita bisa eksekusi pada file ini lalu kita jalankan. Nah, find address 0x0856bf to proceed. Saya pengen lihat kira-kira di file ini tuh ada apa lagi gitu. Kalau dilihat sini sih nggak ada yang menarik sih, dia hanya menampilkan sebuah pesan find address 0x08. Nah, ini saya kira bakal dilakukan reverse engineering, tapi ternyata tidak gitu. Ternyata ini tuh setelah dicoba-coba, gimana kalau misalkan ini kita taruh di sini ya, dan hasilnya kita mendapatkan sebuah password dan ini adalah directory good luck. Ya, oke. Ya, di sini ada beberapa user. Terus dia ngasih clue, definitely not this one. Kayak kita download saja atau kita copy paste. Ini bisa username .txt. Terus kita hapus. Nah, kalau saya ketika mendapatkan username ini langsung berpikir kira-kira bisa nggak ya kalau username ini kita gunakan pada SSH gitu. Jadi kita melakukan brute force. Nah, maka dari itu saya cobalah menggunakan Hydra. Kemudian ada username-nya tadi ya. Kemudian untuk passwordnya pakai Roku. Jadi setelah melakukan scanning ternyata akses kita tuh sering diblok gitu. Jadi tiba-tiba nggak bisa aja gitu kita melakukan brute force karena ada batasan. Kita bisa lihat ini ya pakai min vv. Oke. Ya, jadi connection refuse berarti ada sebuah firewall yang tidak mengizinkan kita untuk melakukan brute force secara masif gitu. Nah, ini pun pada saat itu saya cari-cari, namun ternyata clue-nya ada di sini ya, directory this folder contain the password, dan passwordnya itu good job gitu. Namun setelah nyoba good job nggak nemu apa-apa. Akhirnya saya berpikir kemudian this folder contain the password ya, dan ternyata passwordnya itu adalah ini nama filenya tuh pass.txt. Sekarang kita coba ya, min p pass.txt. Oke, dari hasil melakukan brute force kita berhasil menemukan bahwa user overflow yang memiliki password pass.txt. Yang ini kita bisa pakai untuk login ke SSH-nya. Overflow. Oke, di sini kita menunggu beberapa detik lagi karena firewall-nya itu akan mengizinkan kita dalam waktu beberapa detik. Jadi kalau ada orang melakukan brute force, nanti tunggu lagi beberapa detik atau beberapa menit baru bisa. Oke, coba lagi. Oke, kita tunggu sampai kita dikasih waktu lagi untuk melakukan percobaan login dengan SSH. Oke, sampai sini kita sudah dibuka lagi aksesnya untuk akses SSH. Lalu passwordnya tadi pass.txt.
Oke, sekarang kita berhasil masuk. Namun dengan akses user overflow ya. Nah, di sini kemudian bagaimana cara kita melakukan eskalasi ke root? Yang pertama, saya langsung melihat dari versi kernelnya. Karena kalau di PhoneHub itu kebanyakan yang kebanyakan memang kernel exploit di situ. Lalu di sini saya melihat ada versi kernelnya 3.13. Nah, lalu di sini juga ada pesan times up lol gitu. Jadi kita login ke SSH itu waktunya terbatas itu. Jadi kita harus cepat gitu ya. Nah, yang pertama saya cari dulu exploitnya ya. Tadi 3.13. Oke, di sini ada sangat banyak sekali. Kita mungkin ini ya. Kita coba yang ini mungkin, yang 37292. Cara downloadnya gimana? Kita copy ini ID-nya lalu search exploit min-m 37292 lalu kita transfer ke mesin troll tadi. Oke. Widget lalu http port 8000 terus namanya 37292.c. Cannot write gitu. Karena kenapa? Kita nggak boleh. Berarti kita harus nyari di tempat lain. Mungkin di TMP. Oke, berhasil di TMP-nya. Lalu kita karena kita harus cepat ya. Exploit terus a.c. Jalankanlah exploitnya. Dan kita berhasil menjadi root. Cepat-cepat kita ganti passwordnya gitu. Oke gitu. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menjadi root ya. Ya, kalau kita lihat ya di sini. Oke, kalau kita lihat di root itu kita lihat di sini cron tab min l. Ya, cron tab. Jadi di cron tab-nya itu menjalankan sebuah script yang dimana tadi yang pertama itu kita lihat di sini opt lemau. Jadi script inilah yang tadi memberikan waktu kepada kita untuk otomatis keluar gitu. Di sini kan ada sys.exit. Nah, caranya adalah biar nggak keluar ya kita bisa hapus file ini dan juga log cleaner. Jadi log cleanernya ini digunakan untuk menghapus file-file yang ada di TMP. Oke, seperti itu. Jadi misal ini ya, saya menjadi root. Kemudian saya hapuslah file lmeo.py. Jadi sekarang kita nggak bakal ada lagi tuh bisa keluar. Kita bisa bertahan di root ini selama mungkin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.